Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqahu wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una, amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa bersama kembali melanjutkan pelajaran kita dalam bab adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu beradab baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hadirin dirahmati Allah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, mari selalu kita ingat bahwasanya saat kita menuntut ilmu, saat kita duduk di pengajian, saat kita bersama-sama untuk mengupgrade ilmu kita, selalu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan juga akan mengangkat derajat orang-orang yang mau menuntut ilmu. Nah, hadirnya kita di mushola ini, kita duduk bersama, kita membahas dan mengkaji ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Rasulullah SAW, ini dalam rangka menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Apalagi yang mengangkat derajat kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki rasa bangga saat kita naik pangkat, diangkat jabatan kita, dinaikkan jabatan kita. Bagaimana apabila derajat kita ini yang menaikkan, yang mengangkat adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan kita. Maka sepatutnya kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai hal tersebut. Nah, kemudian hadirin rahmati Allah, kalau kita berbicara menuntut ilmu, kita berbicara ilmu, maka tujuan dari kita menuntut ilmu adalah satu, yaitu agar kita menjadi insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyah. Ilmu itu outputnya adalah agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain disebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hambanya yang berilmu, yang ulama, yang alim, yang memiliki ilmu. Sebab kalau orang yang tidak berilmu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berilmu, kita tahu bagaimana sifat-sifat Allah, apa saja yang dilarang oleh agama, apa saja yang diperbolehkan oleh agama, apa
apa saja yang dianjurkan oleh agama, apa saja yang diperintahkan oleh agama, kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian terpancar, menumbuhkan dalam hati kita sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kita masuk dalam hadis yang selanjutnya. Hadis kali ini berbicara tentang hakikat kebajikan dan hakikat dosa. Hakikat kebajikan dan hakikat kejahatan. Hakikat amalan yang baik dan hakikat amalan yang buruk. Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihi nas. Rawahu Muslim. Jadi suatu kali ada seorang sahabat namanya Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari negeri Syam. Berasal dari negeri Syam. Nawas bin Sam'an berarti Nawas anaknya Sam'an. Nawas merupakan seorang sahabat, begitu pula ayahnya Sam'an. Dia juga seorang sahabat. Suatu kali Sam'an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebajikan, albir, kebajikan, dan apa itu al-ithm, apa itu dosa atau kejahatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah berakhlak mulia. Wal ithmu, dan dosa atau kejahatan adalah setiap amalan atau segala sesuatu yang mengganjal di hati kita. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan hal tersebut sangat tidak kita sukai apabila kita kerjakan, sangat tidak kita sukai apabila diketahui oleh manusia lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ini diantara hadis Jawami'ul Kalim. Di antara hadis Jawami'ul Kalim. Pernah kita sebutkan Jawami'ul Kalim adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, Inni utitu jawami'al kalim. Aku diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jawami'ul kalim. Apa arti jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu segala sesuatu yang keluar dari lisan Rasulullah, lafadznya sedikit, kalimat-kalimatnya, kata-katanya sedikit, tetapi memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Salah satu hadis jawami'ul kalim adalah hadis ini. Al-birru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Kebajikan adalah, hakikat dari kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu, sementara dosa adalah setiap yang mengganjal di hati kita dan kita tidak ingin kejahatan tersebut apabila kita kerjakan diketahui oleh manusia lain. Nah, hadirin rahmati Allah, ada hadis yang semisal ini pula, mirip, tetapi diriwayatkan, ditanyakan oleh sahabat yang lainnya, yang namanya Wabisah bin Ma'bad, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Jadi suatu hari Wabisah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat Wabisah mau mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menebak
Dan ini merupakan mukjizat, beliau mengetahui apa yang akan ditanyakan oleh Wabisah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Wabisah, "Ji'ta tas'al 'anil bir?" Engkau ingin bertanya apa itu albir, apa itu kebajikan? Maka kemudian Wabisah menjawab, "Ya, saya ingin bertanya itu wahai Rasulullah SAW." Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Istafti qalbak." Tanyakanlah kepada dirimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalbu. Wahai Wabisah, albirru, kebajikan itu adalah segala sesuatu yang membuat hati kita tenang, membuat hati kita nyaman. Wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu aftau. Adapun dosa ataupun kejahatan adalah yang mengganjal di hati dan membuat ragu diri kita. Wa in aftaka an-nasu aftau. Walaupun orang-orang mendorong kita, memberikan dukungan kepada kita untuk mengerjakan dosa tersebut. Jadi dua hadis ini dalam satu konteks sangat mirip sekali. Pertanyaan tentang apa itu kebajikan, apa itu kejahatan, apa itu albirru, apa itu apa itu al-itsm. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, albirru di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Kalau kita melihat dari dua hadis tadi, kita akan mendapati Rasulullah SAW saat menjelaskan apa itu albirru, apa itu al-ithmu, apa itu kebajikan, apa itu kejahatan, beliau menjelaskan atau mendefinisikan dengan dua sisi. Sisi yang pertama, hakikat dari kebajikan itu, dan juga beliau mendefinisikan kebajikan dari sisi apa pengaruhnya untuk diri kita. Begitu juga saat Rasulullah SAW menjelaskan apa itu al-ithmu, apa itu dosa, apa itu apa itu kejahatan, maka beliau menjelaskan dari sisi apa pengaruhnya dalam diri kita. Nah, yang pertama adalah husnul khuluq. Yang pertama adalah albirru. Albirru kata Rasulullah SAW adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka akhlak itu ada dua. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita mengerjakan syariat, dengan kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan oleh agama. Kita diperintahkan untuk sholat wajib 5 waktu, maka kita mengerjakannya. Itu adalah bentuk kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan untuk berpuasa full di bulan Ramadan. Kita berpuasa, maka ini adalah bentuk kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk membayar zakat, maka dengan kita menunaikan zakat itu merupakan bentuk kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita merasa senang, merasa tidak terbebani, merasa lapang dada kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan sikap berakhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula saat kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita melapangkan dada kita, kita merasa mudah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengeluh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau tadi husnul khuluq, berakhlak yang baik, yaitu berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kita berbuat baik kepada keluarga kita. Kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berbuat baik kepada keluarga kita, ini adalah hal yang paling utama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, pernah ditanya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Orang yang paling baik itu siapa? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya sendiri. Dan aku adalah orang, kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku sendiri. Artinya, akhlak yang baik harus pertama kali terpancar kepada keluarga kita sendiri, kepada istri kita, yang paling utama kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga berbuat baik, berakhlak baik kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan cara kita berbuat baik, berakhlak yang mulia kepada tetangga kita bisa kita lakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan bermuka ceria. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian menganggap remeh sesuatu hal yang paling baik, sesuatu hal yang baik walaupun hanya remeh, walaupun sederhana. Yaitu apa? Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kita berbuat baiknya itu hanya sekedar dengan bermuka ceria di depan saudara kita, di depan tetangga kita. Walaupun hanya seperti itu saja. Karena terkadang kalau kita bermuka masam saat kita lewat, maka biasanya tetangga kita akan berpikiran aneh-aneh. Kok dia bermuka masam? Kenapa dia bermuka masam? Ada masalah apa dia dengan kita? Walaupun sebenarnya tidak ada masalah, tetapi akan muncul di pikiran manusia hal-hal yang seperti itu. Nah, maka dari itu, dengan kita bermuka ceria, kita memberikan senyuman kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu merupakan salah satu cara kita berakhlak sosial. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kita senyum kepada saudara kita, maka apa? Maka itu merupakan sedekah. Kita menghormati hak-hak tetangga kita. Kita menghormati hak-hak saudara kita. Ini merupakan juga cara kita untuk berakhlak dengan sesama manusia. Tidak mengambil hak-haknya,
mematuhi apa yang telah digariskan dalam adat dan budaya kita, apa saja hak-hak seorang tetangga. Ini juga merupakan cara kita berakhlak yang baik kepada manusia, kepada sesama manusia. Jadi itu adalah husnul khuluq. Dan husnul khuluq ini merupakan suatu yang sangat besar. Jangan sampai kita meremehkan masalah akhlak. Apalagi Rasulullah SAW, salah satu visi dan misi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak memiliki impact, memiliki hasil yang sangat luar biasa. Bahkan seandainya kita mau berdakwah, hendaknya kita berdakwah dengan menampakkan akhlak kita yang mulia. Jangan selalu kita tafsirkan, selalu kita pahami bahwasanya berdakwah itu hanya dengan berbicara, berceramah. Berbicara dan ceramah ini merupakan salah satu cara kita berdakwah, salah satu saja, atau disebut dengan dakwah bil maqal, berbicara, dakwah dengan berbicara. Kadang kita berdakwah dengan berbicara, menyampaikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, terkadang tidak diterima. Tidak jadi masalah, sebab kewajiban kita hanya menyampaikan. Tetapi coba kita berdakwah dengan ad-dakwah bil hal, berdakwah dengan gerak-gerik kita. Kita berdakwah dengan akhlak kita. Dahulu Rasulullah SAW, salah satu cara dakwah beliau yang paling banyak beliau gunakan adalah berdakwah dengan gerak-gerik beliau. Beliau berdakwah dengan kejujuran beliau, dengan amanahnya beliau, dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu kemarin saat pelajaran sirah nabawiyah kita mengatakan apa? Rasulullah itu bagaikan bank. Biarpun orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak menyukai ajaran yang beliau sampaikan, tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak mendapatkan orang yang memiliki kualitas amanah yang lebih daripada Rasulullah SAW. Di situ ada sisi dakwah Rasulullah SAW, sehingga orang-orang kafir Quraisy akan melihat ternyata orang ini, Nabi Muhammad ini konsisten dengan apa yang dibicarakan. Dia berbicara hal-hal yang baik, dia pun berakhlak dengan akhlak yang baik. Saat kita tidak dilihat konsisten dengan apa yang kita bicarakan, maka sulit sekali untuk kita berdakwah dengan ceramah, dengan berbicara. Kita menasehati anak kita menasehati istri kita menasehati saudara-saudara kita. Tetapi kita tidak konsisten dalam gerak-gerik kita dengan apa yang kita bicarakan, akan menjadi pertanyaan orang yang diceramahi, akan menjadi pertanyaan bagi orang yang kita dakwahkan. Jadi sekali lagi, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik ada dua. Berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan perintahnya, dengan kita menjauhi larangannya, dengan kita merasa mudah hati kita untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini merupakan cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berakhlak yang kedua adalah berakhlak kepada sesama manusia. Menghormati hak-haknya, berbuat baik kepada
tetangga kita, dan yang paling utama adalah berbuat baik kepada keluarga kita. Nah, hadirin dirahmati Allah, saat kita berbuat baik, saat kita berakhlak mulia, maupun kepada Allah maupun kepada sesama manusia, apa pengaruhnya bagi diri kita? Dalam hadis Wabisah tadi disebutkan, yaitu apa? Albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu. Saat kita telah mengerjakan sesuatu kebajikan, suatu amal soleh, kita mengerjakan hal-hal yang baik, berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada tetangga kita, maka apa pengaruhnya dalam diri kita? Hati kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Hati kita tidak terasa risau, tidak ada yang mengganjal dalam diri kita, sebab kita telah melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki hati yang selalu nyaman, selalu tenang, maka caranya adalah dengan kita selalu berbuat kebaikan. Kita berakhlak mulia. Kemudian hadirin dirahmati Allah, yang kedua adalah pembahasan tentang al-itsmu, tentang dosa atau tentang kejahatan. Nah, dalam dua hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan apa itu hakikat kejahatan, apa itu hakikat sebuah dosa. Beliau tidak menyebutkan hakikatnya, tetapi beliau hanya menyebutkan atau mendefinisikan kejahatan atau dosa dari sisi pengaruhnya kepada diri seorang manusia. Adapun hakikat dari dosa adalah mabatta'a sahibahu 'anil khairi wa akharahu 'anil falah. Dosa atau kejahatan adalah segala sesuatu, segala amalan yang dapat memperlambat orang yang mengerjakannya untuk mendapatkan kebaikan. Orang yang berbuat jahat pasti dia sulit untuk mengerjakan kebaikan sebab dia mengerjakan kejahatan. Wa akharahu 'anil falah, dan setiap kejahatan itu adalah setiap perbuatan yang akan mengakhirkan orang yang berbuat jahat itu dari mendapatkan sebuah kemenangan di akhirat. Orang yang berbuat jahat pasti akan dihisab untuk sampai dia nanti di hari kiamat sampai ke surga. Dia akan dihisab terlebih dahulu keburukan-keburukannya dan dibalas dengan neraka. Itu adalah hakikat dari kejahatan atau dosa. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, apa pengaruh dosa, pengaruh kejahatan bagi diri seseorang? Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua hadis ini, hadis Wabisah dan juga hadis Nawas, ada dua pengaruh, dua tingkatan pengaruh yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang pertama adalah mahaka fi nafsika wa karihta an yatali'a alaihin nas. Dosa itu adalah segala sesuatu yang mengganjal di hati kita. Saat kita ingin mengerjakan sebuah dosa, bagi orang-orang yang diberikan hati yang mulia, hati yang suci, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang selalu mencari kebaikan, mencari kebenaran. Saat orang tersebut ingin melakukan sesuatu yang dosa atau yang jahat, maka akan muncul dalam dirinya hati yang tidak enak. Kita ingin mencuri. Kalau kita masih diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita ingin mencuri pasti akan ada rasa yang mengganjal dalam diri kita.
mahaka fi sadrika, mahaka fi nafsika, wa karihta an yatali 'alaihin nas. Dan juga pastinya kita akan berpikir, kalau saya mengerjakan dosa ini, saya mengerjakan sesuatu kejahatan ini, pasti akan terpikir oleh kita. Kita tidak suka nanti saat kita setelah mengerjakan kejahatan tersebut diketahui oleh manusia. Siapa orang yang ingin diketahui bahwasanya dia mencuri? Siapa orang yang ingin diketahui bahwasanya dia adalah orang yang suka menggunjing, suka gibah? Siapa orang yang suka diketahui oleh manusia bahwasanya dia adalah orang yang suka mengadu domba? Tidak ada yang suka. Walaupun diri kita sangat terdorong untuk mengerjakan hal tersebut, mengerjakan sesuatu yang dosa, sesuatu yang jahat, tetapi pasti dalam diri kita, dalam diri orang-orang yang masih diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan muncul rasa tidak enak dan muncul tidak ingin diketahui oleh manusia lainnya. Ini adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama ini yang kadarnya masih sedikit, dalam artian yang seperti ini saat kita muncul dalam diri kita ingin melakukan perbuatan dosa, tetapi kemudian ada rasa yang mengganjal dan kita terpikirkan bahwasanya kita tidak ingin diketahui oleh manusia berbuat dosa seperti itu, maka kita akan menahan diri kita untuk berbuat dosa. Ini pengaruh yang pertama. Nah, pengaruh yang kedua bagaimana? Pengaruh yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari hadis Wabisah, yaitu al-ithmu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftau. Nah, dosa ada yang memiliki pengaruh dalam diri kita, yaitu apa? Dia mengganjal di hati kita. Kita menjadi ragu-ragu untuk mengerjakannya. Wa in aftakan nasu aftau. Tetapi karena ada yang mendorong kita, membackup kita untuk melakukan dosa tersebut, maka kita pun melakukannya. Jadi mana yang lebih buruk? Yang lebih buruk adalah yang kedua. Yang kedua, sebab ada yang mendorong di belakang dia. Artinya mendorong di sini adalah dorongan dari manusia lainnya untuk berbuat dosa. Sehingga apa? Sehingga walaupun dalam diri dia ada rasa yang mengganjal, ada yang membuat ragu diri dia untuk berbuat dosa, tetapi karena ada dorongan, hingga akhirnya dia pun terdorong, dia pun melakukan, dan dia tidak terfikirkan untuk apa? Bahwasanya dia tidak terfikirkan untuk bahwasanya kalau dia mengerjakan dosa tersebut, dia akan diketahui oleh manusia. Dia tidak takut, dia tidak masalah apabila manusia mengetahui dia mengerjakan dosa tersebut. Dan ini adalah keadaan yang parah, karena bisa mendorong dia, bisa menjerumuskan seseorang untuk berbuat dosa, untuk berbuat kejahatan. Hadirin dirahmati Allah, selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari berbuat dosa. Sebab berbuat dosa atau berbuat maksiat memang diri seorang manusia ini mudah sekali untuk melakukannya. Inna nafsala ammaratum bisu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya diri manusia ini punya dorongan sekali yang kuat untuk berbuat hal-hal yang buruk. Nah, yang bisa menjaga diri kita dari berbuat keburukan adalah dengan kita selalu menuntut ilmu.
sehingga kemudian tumbuh dalam diri kita khasyah, tumbuh dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul dalam diri kita ihsan. Kita masih ingat dalam pelajaran Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua di antara derajat beragama yang paling tinggi adalah ihsan. Yaitu apa? Ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala ada di depan kita. Fa illam takun tarah, tetapi kan kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka bagaimana? Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Dengan kita mengetahui bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muncullah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak jadi untuk melakukan perbuatan dosa. Apalagi dosa itu merupakan syahwat, dan syahwat itu sangat enak sekali untuk dilakukan. Tapi jangan lupa, hufatil jannah bil makari. Yang namanya surga itu dikelilingi dengan amalan-amalan yang tidak kita sukai. Kita bangun subuh masih ngantuk, sangat berat bagi kita, sangat sulit bagi kita. Tapi harus kita lawan, sebab kita ingin menuju surga. Wa hufatin nar bisyahawat. Sementara neraka dikelilingi oleh hal-hal perbuatan-perbuatan yang terdapat syahwatnya. Syahwat kita ingin melakukan kejahatan, ingin menggunjing saudara kita, ingin mengata-ngatai saudara kita, ingin memfitnah saudara kita. Syahwat dalam diri kita. Tetapi syahwat itu akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah. Nah, itulah dari penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat menyimpulkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala begitu besar kasih sayangnya kepada umat manusia. Dengan apa menampilkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Ya tadi, dengan dijadikan dalam hati kita, dalam diri kita ada perasaan yang berbeda saat kita ingin berbuat jahat. Allah menjadikan dalam diri kita ada perasaan kalau kita ingin berbuat jahat maka ada rasa tidak enak, ada rasa yang mengganjal, ada keraguan-raguan. Sampai sedetail itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus seorang rasul untuk menjelaskan kepada manusia mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi dalam diri manusia itu sendiri ada rambu-rambu, ada alarm yang menunjukkan kepada kita, memberikan kita penunjuk bahwasanya hal tersebut baik atau tidak. Seandainya kita menemukan, seandainya suatu hari kita ingin melakukan dosa, kemudian kita teringat, berasa dalam diri kita ada yang berbeda, ini tidak enak rasanya. Apalagi kemudian kita teringat, pastinya kita tidak akan suka diketahui oleh manusia kalau kita berbuat dosa. Maka itulah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang selanjutnya yaitu tentang kiat-kiat menjaga persatuan hati, menjaga kecintaan
satu manusia dengan manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan, fala yatanaja ithnani dunal akhari, min ajli anna dzalika yuhzinu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian sedang bertiga, jika seandainya ada 3 orang sedang berkumpul, hanya 3 orang saja, fala yatanaja itsnan dunal akhar, maka janganlah 2 orang di antara 3 orang, ada 3 orang, 2 orang ini saling berbisik-bisik, berbicara berdua saja, berbisik-bisik, dunal akhar, tanpa mengikutkan orang yang satu lagi, min ajli anna dzalika yuhzinu. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut? Sebab hal tersebut dapat apa? Dapat membuat sedih hati orang yang ketiga ini, yang tidak diikutkan obrolannya. Nah, artinya kalau orangnya 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, maka berbisik-bisik 2 orang di antara mereka tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah apabila ada 3 orang, ada 2 orang yang saling berbisik-bisik merahasiakan apa yang mereka bicarakan, 1 orang lagi tidak diikutkan. Sementara kalau 4, 5 boleh, tidak ada larangannya. Sebab kalau hanya 3, yang 1 tidak diikutkan, maka apa? Maka orang yang ketiga akan berpikir yang aneh-aneh. Kenapa saya tidak diikutkan dalam obrolan tersebut? Kenapa saya tidak diikutkan untuk membicarakan rahasia tersebut? Dia akan berpikiran aneh-aneh. Walaupun pada kenyataannya 2 orang ini tidak sedang menyedihkan atau tidak sedang merahasiakan sesuatu yang sangat besar untuk orang ini. Tetapi karena agama kita, karena agama Islam sangat menjaga persatuan hati manusia, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk apa? Menganjurkan untuk tidak ada 2 orang saling merahasiakan, saling berbicara 4 mata, sementara ada 1 orang lagi yang tidak diikutkan. Jadi kalau 3 orang sah, 3 orang sah. Tapi kalau 4, 5, 6 tidak mengapa. Jadi agama kita ini sangat memperhatikan yang namanya persatuan hati manusia. Bahkan dalam sholat kita diperintahkan untuk apa? Untuk berjajar shaf. Kalau kita keadaan normal, shaf kita saling rapat. Tapi karena sekarang ada protokol kesehatan, kita tidak rapat. Asalnya rapat. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya salah satu ancaman bagi orang yang tidak merapatkan shaf apa? Maka Allah akan membolak-balikan hati kita. Allah akan membolak-balikan hati kita. Maka dari itu Islam selalu menjaga persatuan hati manusia. Hadirin rahmati Allah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk berakhlak yang mulia, maupun kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.